Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Warasati dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting angkatan 2016. Di tugas kewarasan 3 ini, saya ingin mempresentasikan mengenai jasa video wedding atau video syuting pada saat pernikahan. Langsung aja. Jasa video syuting adalah sebuah layanan yang menyediakan jasa untuk perekaman proses syuting tertentu. Momen pernikahan, ulang tahun, dan momen lainnya semua bisa dikemas dengan apik dan tidak sembarangan dibuat, sehingga bisa menjadi sebuah kenangan di acara penting. Dalam momen pernikahan, banyak sekali momen yang harus direkam. Jadi seorang videografer haruslah pandai melihat dengan jeli momen mana yang akan dimasukkan dalam durasi videonya nanti. Berbagai hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan mulai dari hal sederhana dan yang terkecil. Secara garis besar, momen wedding atau pernikahan bisa dibagi dalam beberapa tahap, yaitu sebelum acara pesta pernikahan dimulai, pada saat di pesta, pada saat setelah selesai pesta, dan insertan video interview. Nah, acara pernikahan merupakan acara yang sakral dan juga happy. Untuk itu, perhatikan poin-poin penting yang harus diutamakan. Misalnya, pernikahan adat Jawa. Tentu banyak ritualnya. Sebagai contoh, sebelum acara pernikahan dimulai, ada proses yang dinamakan siraman. Nah, itu bisa kita ambil dokumentasinya sebaik mungkin. Karena di acara penting itu tidak akan mengulangi prosesnya, cukup sekali dilakukan. Lalu, sebelum pesta pernikahan dimulai, ambillah shoot di beberapa tempat yang sedang melakukan persiapan sebelum acara dimulai. Misalnya ruang rias atau saat pengantin dirias. Di ruangan rias pengantin ini, beberapa hal yang harus diambil gambarnya bisa buket bunga dengan teknik slow zoom out, lalu pengantin wanita saat dirias, pengantin laki-laki saat memakai jas, dan persiapan lainnya, dan bahkan pernak-pernik yang ada di situ dan yang sedang dipasangkan si perias. Lalu selanjutnya dalam suasana akad nikah, maka yang perlu direkam adalah prosesi akadnya dengan pengambilan gambar yang baik tahap per tahapnya. Beberapa pernak-pernik yang di sana juga perlu di-shoot. Nanti akan berguna untuk menambah stok footage video untuk editing agar lebih bagus hasilnya dan bisa variatif. Lalu benda-benda yang kadang terlupakan, misalnya sepatu atau setelah pengantin, lalu baju, perhiasan, tempat cincin, dan rangkaian uang mahar dan sebagainya. Ambil juga eksterior dan interior bangunan keagamaan yang dijadikan tempat proses akad nikahnya, misalnya masjid atau gereja. Lalu selanjutnya, ketika di dalam pesta atau seremoni, ketika acara seremoni dimulai, maka jika memungkinkan diperlukan 2 kamera. Salah satunya khusus menghadap pengantin, sedangkan satunya yang Anda pegang fungsinya sebagai moving camera, mengambil sudut-sudut gambar yang lain selain pengantin dan sekiranya menarik perhatian. Kemudian prosesi seperti tradisi mempertemukan mempelai, kedua mempelai naik ke pelaminan dan sebagainya harus di-shoot dengan seksama supaya hasilnya bagus. Ambil juga rekaman berbagai hal istimewa dalam seremoni, mungkin tak perlu seutuhnya karena tentu akan sangat panjang durasinya. Misalnya saat sambutan, ngaji inti, suasana dekorasi ruangan dan lampunya, dan deretan para tamu saat pengantin menyalami tamu dan sebagainya. Lalu bahan-bahan dalam seremoni ini nanti paling banyak akan diambil sekian persen saja dalam video. Maksudnya tidak semuanya, tidak full. Dan itu akan memperpanjang durasi ya.
Misalnya pesan dari tokoh agama yang dijadikan narasumber dalam seremoni. Meskipun untuk itu Anda harus tentu merekam sebagian besar isi ceramahnya. Nah, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya momen-momen penting, yaitu momen sambutan dimulai dari sambutan tuan rumah dan dilanjut dengan sambutan yang lain. Momen ijab kabul pada umumnya dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran dan khutbah nikah. Ambil seperlunya saja karena biasanya itu sangat panjang durasinya. Lalu masuk ke ijab kabul. Biasanya ada latihan dan kameramen biasanya mengambil angle dan komposisi yang berbeda. Pilih shoot yang netral, misalnya detail tangan salaman dan reaksi pengantin wanita yang dilanjut dengan pemakaian cincin, tanda tangan dan foto-foto agar lebih padat dan berisi. Bentuk tanda tangan tidak usah diambil semua karena itu akan sangat panjang karena tamu juga banyak. Nah, ambillah beberapa shoot yang berbeda agar tidak patah transisinya. Lalu selanjutnya memasuki acara resepsi. Biasanya hampir tidak ada konten yang harus diangkat kecuali bagi yang memakai prosesi adat kedaerahan ya. Misalnya untuk adat Jawa lagi nih, yang namanya injak telur, lempar sirih, dan yang lain-lain. Untuk itu ambillah momen-momen pentingnya saja, buanglah momen yang tidak menarik seperti jalan yang terlalu lama, itu sangat memperlama durasi ya. Lalu sound up acara hiburan. Nah, pada momen ini yang sangat seru nih dan untuk memeriahkan suasana, maka shoot yang seru-seru saja. Dan jangan lupa shoot juga pengantinnya. Selama hiburan berlangsung, jangan dipanteng acara itu aja. Ganjil dengan suasana lain, maksudnya imbangi dengan footage lain. Lalu, untuk di akhir acara, selipkan video wawancara kepada kerabat yang sudah datang. Selesai seremoni pernikahan, maka selanjutnya perlu menyorot berbagai proses penting lainnya. Misalnya, saat para tamu menyelami mempelai hingga pulang. Karena begitu mengambil berbagai bahan saat seremoni, kita tinggal menambahkan video wedding dengan mengadakan interview terhadap pengantin atau saudara dan juga kerabat dekat sebagai testimoni dan ucapan selamat. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.